Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur mengalami buta permanen usai dicolok oleh tusuk sate oleh kakak kelasnya. Ya, orang tua korban yang tidak terima menuntut keadilan dengan melaporkan dugaan perundungan ke polisi. Orang tua korban mendatangi sekolah dasar tempat anaknya menuntut ilmu di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Orang tua SA datang menemui kepala sekolah untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah atas peristiwa yang menimpa anaknya yang berusia 7 tahun. Menurut ayah korban, peristiwa perundungan itu terjadi saat sekolah menggelar lomba 17-an. Dalam acara itu disebutkan kakak kelas korban yang tidak diketahui identitasnya menarik SA ke lorong sekolah untuk meminta uang. Namun SA menolak sehingga pelaku mencolok mata SA dengan tusuk bakso. Korban sempat kesakitan hingga akhirnya mengalami kebutaan. Pihak keluarga sudah berusaha meminta rekaman CCTV di sekolah, namun pihak sekolah berdalih CCTV rusak. Kepala Bidang SD Diknas Gresik, Hamdan, mengatakan akan melakukan mediasi dengan melibatkan pihak sekolah dengan keluarga korban. Untuk selanjutnya, ini kami sudah serahkan kepada teman-teman yang ada di Polres Gresik, masuk dari Polsek Menganti ya, untuk menangani ini supaya ini menjadi clear ya, terang, jelas apa sesungguhnya ya. Atas kejadian ini, keluarga korban pun meminta ada sanksi tegas terkait yang menimpa anaknya tersebut. Karena ya mungkin ada sanksi dari dinas pendidikan atau mana, karena nggak kooperatif tadi. Apa nggak pantas ada sih apa kerja atau diganti atau gimana? Ya kalau masalah itu kurang tahu saya, ya kalau bisa diganti aja yang layak dan bisa menerima masukan dari wali murid itu. Jadi sejak kejadian itu sampai sekarang nggak pernah masuk sekolah ya? Nggak pernah. Sekalipun? Nggak pernah sekali. Cuma saya ajak ke sana pas nyari pelakunya gitu aja. Peristiwa memprihatinkan tersebut kini sedang dalam proses penyelidikan petugas kepolisian Polres Gresik. Unit PPA Polres Gresik dibantu unit Reskrim Polsek Menganti telah meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Petugas juga meminta korban SA menunjukkan titik terjadinya peristiwa yang menimpanya. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait polemik proyek strategis nasional di Pulau Rempang dan Galang, Presiden Joko Widodo mengutus 3 menteri untuk menyelesaikannya. 3 menteri yang melakukan rapat tertutup di Batam, yakni Menteri Investasi dan BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agraria, dan Mendagri. Pemirsa, selain 3 menteri yang datang ke Batam, juga beberapa pejabat lainnya ini melakukan pertemuan, yakni Wakapolri, Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Hasil rapat yang digelar tertutup menyimpulkan penanganan Rempang dilakukan melalui pendekatan humanis. Menteri Investasi dan BKPM RI Bahlil Lahadalia ini membahas kemungkinan pengembangan proyek Rempang Eco City berjalan, namun tetap berdampingan tanpa mengganggu pemukiman warga pesisir yang sudah ratusan tahun tinggal di pulau tersebut. Bahlil juga menyebutkan keributan relokasi 16 kampung tua di Rempang, Batam diduga didalangi oknum di luar masyarakat asli atau masyarakat pesisir. Kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara, bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Kita harus, saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baiklah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita bicara. Ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dari APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang.
Pemirsa, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau lokasi pembangunan bendungan Cibeet dan penanganan impres jalan daerah di Kabupaten Bogor. Pembangunan bendungan serta infrastruktur ini juga dilakukan oleh pemerintah. Bendungan Cibeet dan bendungan Cijurai. Sungai Cibeet dan Cijurai. Ya, pemirsa, pembangunan ini memang dilakukan sesuai dengan permintaan masyarakat. Bendungan di Cibeet dan juga Cijurai, dan untuk pembebasan lahannya secara bertahap, Pak, ya, dan masyarakat sudah pelaksanaan program pembangunan PUPR di kawasan Jonggol, Sukamakmur, ya. Ini bagian kecil dari Jawa Barat. Ada dua hal yang kita lihat persiapan pekerjaannya. Jadi tadi bendungan Cibeet itu karena tahun 2021, Pak, ya, ada banjir, dan ini salah satu pengendaliannya di mana negara hadir untuk segera membangun bendungan di Cibeet dan juga Cijurai, dan untuk pembebasan lahannya secara bertahap, Pak, ya, dan masyarakat sudah memahami pentingnya bendungan, dan ini jalan ini adalah alternatif kalau masyarakat, kalau puncak padat ini menjadi alternatif, sehingga jalannya rusak juga akan diperbaiki oleh Kementerian PU untuk tahap awal 11 km, untuk tahap awal nanti bertahap sampai Citer. Jadi Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjawab tantangan masa depan Indonesia di hadapan ribuan alumni perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang digelar di Jakarta. Dalam acara tersebut, Ganjar juga menerima dukungan dari para alumni perguruan tinggi negeri untuk menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Berubah cara berpikir para birokrat. Apa? Dari mereka. Bakal calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menjawab tantangan masa depan Indonesia melalui acara yang digelar Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia. Topik yang dibahas adalah ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Ganjar Pranowo berdiskusi dengan 1.700 peserta Forum Alumni Perguruan Tinggi di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini, ada 3 fondasi dan 7 langkah strategis untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Ketiga fondasi tersebut adalah melipat gandakan anggaran, digitalisasi pemerintah, dan membasmi korupsi. Ganjar juga akan meningkatkan kualitas SDM dari bonus demografi, serta memberantas korupsi. Bagaimana kepercayaan pada investor asing kalau kemudian kita ease of doing business-nya juga buruk begitu, Bapak Ibu. Ini cerita bagaimana kita membasmi. Nah, karena fondasi sudah siap, kira-kira strateginya apa ini? Boleh next? Nah, inilah Bapak Ibu, membangun SDM yang produktif. Ini komposisinya laki-laki, perempuan, perkotaan, desa. Ternyata orang kota lebih banyak mendapatkan fasilitas. Selain menjawab tantangan Indonesia Emas, dalam acara ini Ganjar Pranowo juga menerima dukungan dari Forum Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Ganjar dianggap bisa membawa Indonesia sejahtera di masa depan. Dan kami Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia mendukung Pak Ganjar sepenuhnya untuk terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 demi tercapainya kesejahteraan Indonesia. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Mas Ganjar. Indonesia. Terima kasih Indonesia. Atas dukungan dari alumni PTN se-Indonesia ini, Ganjar pun menyampaikan terima kasih. Menurut Ganjar, dukungan ini penting terlebih datang dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat bagus. Bahkan ke depannya, menurut Ganjar, tak menutup kemungkinan untuk bekerja sama di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu kandidat cawapres.
Pernyataan tersebut terjadi saat acara Rembuk Nasional Relawan Merah Putih di Gedung Pertemuan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor pada Sabtu sore. Dalam acara tersebut, Jokowi juga meminta para relawannya untuk sabar menunggu arah dukungan sampai baca pres dan bacawa pres rampung dilakukan. Selain masih menunggu koalisi partai politik yang masih dibentuk, ia meminta kepada relawan agar tidak tergesa-gesa. Namun di akhir sambutan, Jokowi pun menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu kandidat cawapres setelah relawan sempat meneriakkan nama Erick Thohir. Mestinya dipanaskan, tetapi jangan dijalankan dulu. Internal struktur relawan diperkuat. Jangan tergesa-gesa, Erick Thohir. Ya nggak apa-apa, namanya demokrasi, bersuara nggak apa-apa. Pemirsa, pimpinan Partai Demokrat menggelar pertemuan dengan pimpinan Partai Gerindra di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan digelar sekitar 2 jam. Para pimpinan Partai Demokrat meninggalkan kediaman Prabowo Subianto sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Juru bicara pemenangan Gerindra, Budi Jiwandono, membahas bahwa pertemuan itu membahas tentang permasalahan kebangsaan termasuk pemilihan presiden 2024. Budi juga menjelaskan kunjungan SBY ke Hambalang ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Prabowo Subianto ke Cikias pada beberapa waktu lalu. Sementara terkait calon wakil presiden akan dibicarakan jika Demokrat sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Kita berharap pada saatnya nanti Partai Demokrat akan mengumumkan atau mendeklarasikan secara resmi. Tapi tadinya kita sangat intens, sangat terbuka pembahasannya, penuh bercanda tapi serius, ya. Dan saya rasa kami menangkap semangat Pak SBY dan tentu Ketua Umum Demokrat Mas AHY, dan kami sangat berharap pada waktunya nanti akan ada pengumuman secara resmi. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono meminta seluruh bacalek berjuang untuk umat dan menjemput takdir kemenangan. P3 juga optimis dapat meraih target 8 kursi di pemilihan legislatif 2024. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono membuka kegiatan bimbingan teknis dan pembekalan bakal calon legislatif di Cilegon, Banten. Dalam kesempatan ini, Mardiono meminta agar Cilegon kembali dikuasai partai berlambang Ka'bah pada pemilu 2024 mendatang. Mardiono menyatakan para bacalek harus membuat program kerja yang memang dibutuhkan rakyat di masing-masing dapil. 8 kursi di kota Cilegon menjadi target P3 di pemilihan legislatif karena tiap figur bacalek dinilai memiliki kompetensi yang bisa dipilih oleh masyarakat. Kita hadir di sini, ini adalah untuk berjuang. Siapa yang harus diperjuangkan adalah umat. Jadi saya mengajak kepada kader-kader P3 untuk terus meyakinkan rakyat, ya, berjuang untuk menjemput takdir. Saya targetan untuk partai P3 ini layak dan pantas ketika memang meraih minimal 8 kursi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta hadir di acara Jalan Sehat yang diikuti ribuan warga Purworejo, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, acara Jalan Santai bersama warga tersebut mengambil titik start dan finish di alun-alun kota Purworejo. Usai Jalan Sehat, Osman Sabta menuju kantor DPC Hanura Purworejo untuk bertemu dengan kader dan caleg Hanura. Agenda diakhiri dengan peresmian Masjid Ontowiryo oleh Osman Sabta di Jalan Dendes, Desa Wonosari, Purworejo. Di kesempatan ini, Oso kembali mengutarakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai baca pres di pemilu 2024 mendatang. Memang hebat ya, gitu. Ganjar itu pinter lagi. Pasangannya mau?
Pasangannya Pak. Pasangannya? Mau? Oh nanti dulu. Atau kriterianya Pak kalau menurut Bapak calon wakil? Iya kriterianya yang kayak saya beginilah. Guna menyelaraskan dan memantapkan langkah menghadapi proyeksi pemilu 2024, Partai Perindo terus melakukan konsolidasi di berbagai daerah. Ya, di Batam, Kepulauan Riau, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan pembekalan strategi kemenangan kepada para kader. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memimpin langsung konsolidasi DPW, DPD, dan Bacalek seprovinsi Kepri di Batam. Dalam konsolidasi ini, HT juga melantik para pengurus DPW Partai Perindo Kepri yang akan berjuang untuk mendulang suara serta menyerap aspirasi masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo membakar semangat para kader, pengurus, dan Bacalek untuk menyamaratakan strategi pemenangan dengan kerja tepat sasaran sehingga bisa memaksimalkan perolehan suara. Saya udah janji 38 provinsi itu akan saya kunjungi, saya berikan paparan, saya berikan penjelasan ya supaya semua itu seirama, semua paham bagaimana caranya memaksimalkan suara partai, bagaimana memaksimalkan suara caleg ya dengan tujuan kita dapat 2 digit kursi di nasional di RI, di provinsi maupun di tingkat 2. Kemudian adalah penguatan struktur, ya, jadi mulai di tingkat RT, kelurahan, desa, kemudian di kecamatan. Jadi perangkat-perangkat ini harus kita perkuat sehingga nanti pada pelaksanaannya di semua jenjang itu bisa siap. Konsolidasi Partai Perindo yang mendukung Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo akan digelar di 38 provinsi dengan harapan mampu menggapai target 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program unggulannya. Ya, salah satunya dengan memberikan kartu anggota berasuransi untuk para kader dan simpatisan. Kartu ini diharapkan bisa melindungi pemegangnya saat menjalankan aktivitas. Bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo Ellen Nurlela Tubagus bersilaturahmi dan mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota berasuransi kepada pengurus dan bacalek DPRD Partai Perindo di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Kartu politik ini memberikan jaminan asuransi kecelakaan kepada pemegangnya. Pemegang KTA Perindo berasuransi tidak dibebani angsuran bulanan atau gratis. Jadi preminya memang tidak ada ya, sehingga tinggal mengaktifasi dan mendapatkan manfaat. Visi misi dari Perindo ingin mensejahterakan dari kadernya atau masyarakat bisa terakomodir dengan asuransi non premi tidak bayar. Sementara itu di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, bacalek DPR RI dari Partai Perindo turun langsung ke Desa Laun Juhar 1, Kabupaten Dairi untuk melihat langsung kondisi warga yang hidup dengan segala keterbatasan. Desa tertinggal ini mengalami kerusakan jalan yang cukup parah yang membuat warga kesulitan dalam beraktivitas. Kita kader Partai Perindo ya untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan mereka, harapan masyarakat, khususnya soal infrastruktur yang sudah puluhan tahun tidak juga selesai masalahnya. Partai Perindo menargetkan perolehan persentase suara 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Target ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kepada semua pengurus dan kader saat konsolidasi di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdayakan pemuda desa, Menparekraf Sandiaga Uno siap mewujudkan 4,4 juta lapangan kerja baru.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong pemuda desa menciptakan lapangan kerja baru lewat pelatihan branding dan digital marketing. Menurut Sandiaga, pelatihan bertujuan sebagai solusi penggerak bagi UMKM serta pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guna mencapai kemandirian desa. Sandiaga menyoroti peranan penting pemuda desa sebagai agen perubahan karena tercatat ada 4.700 desa wisata yang saat ini menjadi fokus Kemenparekraf. Pelatihan branding dan digital marketing yang berlangsung di Heterospace Solo, Jawa Tengah dihadiri berbagai kalangan serta Ikatan Pemuda Desa Indonesia dan melibatkan berbagai paguyuban UMKM Solo. Kita harapkan dengan seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa menciptakan 6 kali lipat lebih banyak lapangan kerja dibandingkan sektor lain, anak-anak muda akan terberdayakan. Tapi kita harus pastikan, tadi saya tanya, bahwa UMKM itu harus menjadi pemain, bukan penonton. Kita harus ciptakan lapangan kerja dan kita harus kolaborasi. Kebetulan Pemirsa, bakti sosial digelar TNI AL di Lebah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat. Ya, baksos ini digelar untuk memajukan ekonomi warga. Dan di Angkatan Laut yang ke-78. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista dan Ketua CBS Jalasenastri Puspomal bersama Pangkalan TNI AL Cirebon melaksanakan kegiatan bakti sosial dan dalam rangka HUT TNI AL ke-78. 300 paket sembako dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut diharapkan dapat membantu meringankan ekonomi masyarakat di Cirebon untuk mendukung percepatan kemajuan ekonomi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam bakti sosial dan Puspomal menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut akan terus membangun kedekatan dengan masyarakat. 78, kenapa kita memilih? Itu kita kalah. Dalam ini bukan kalah ya Bu.